يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. Selama hal tersebut tidak menjadi sumber malapetaka dalam suatu keluarga atau memberikan efek negatif, seorang istri harus lapang dada menerimanya. Atau sebaliknya, seorang suami melihat perbedaan dalam diri seorang istri, ia pun harus lapang dada menerima perbedaan tersebut. Tidak boleh mempersoalkan suatu perbedaan yang ada dalam seorang istri selama perbedaan tersebut tidak bertolak belakang dengan agama atau tidak memberikan efek negatif pada dirinya sendiri. Kemudian dalam hubungan rumah tangga diperlukan satu kejujuran, kesabaran. Kejujuran artinya bahwa setiap dari dua pasangan ini harus jujur kepada pasangan yang lain. Jangan sampai ada satu hal yang disembunyikan. Kalau seandainya ada sesuatu yang memang tidak bisa diutarakan, hal ini sah-sah saja, asal hal ini tidak menyangkut pasangannya. Dengan kata lain, hal ini disembunyikan karena maslahat. Karena memang kalau kita melihat dalam kehidupan, ada banyak hal yang memang hanya kita yang perlu mengetahuinya. Yang namanya hubungan rumah tangga pastilah ada persoalan, ada problem. Sudah seharusnya untuk setiap dari pasangan itu bisa sabar dalam menghadapinya. Jangan ketika ada persoalan dia langsung berteriak, langsung pergi dari rumah. Ini merupakan satu sifat yang tidak dewasa, yang perlu dihindari oleh kita bersama. Kemudian poin berikutnya adalah hendaknya setiap dari keduanya memberikan motivasi, memberikan pujian kepada pasangannya ketika melakukan sesuatu yang baik. Taruhlah suami awalnya ia berpenghasilan 100.000, dia mampu untuk menambah penghasilannya menjadi 150.000. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang dia pandai untuk memuji suaminya, yang mengatakan, alangkah beruntungnya saya menjadi istri Anda. Kenapa? Karena Anda adalah suami yang bekerja keras dan berusaha untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Suami ketika dipuji dan diberi motivasi oleh istri, maka ia akan lebih semangat untuk mencari nafkah. Boleh jadi ketika dahulunya hanya 150.000, ia bisa menambah penghasilannya bisa menjadi 200 sampai 500 sampai 1 juta. Kenapa? Karena jiwanya menjadi kuat, menjadi semangat dikarenakan dukungan seorang istri. Dan begitu juga sebaliknya, ketika suami melihat istri itu taat, istri itu memberikan fasilitas yang baik berupa makanan enak, atau seorang istri mampu mempersembahkan kondisi rumah yang bersih, yang rapi, yang harum, maka suami pun harus memuji dan memberikan motivasi kepada istrinya. Saya bangga menjadi suami kamu. Kenapa? Karena kamu adalah seorang istri yang baik, seorang istri yang mengetahui tugasnya. Nah, kalau seandainya rumah tangga dibangun dengan saling memberikan motivasi, saling memuji satu dengan yang lainnya, maka keluarga ini pasti akan harmonis. Kemudian poin berikutnya supaya bisa mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah kalau seandainya ada sesuatu yang masih belum jelas. Terulah suami mendengar
satu isu tentang istrinya. Seorang suami yang baik, ia tidak boleh langsung percaya terhadap isu tersebut. Ia harus bertanya langsung kepada istrinya, apakah isu ini benar atau tidak. Jadi kebijakan itu harus dilaksanakan di berbagai dimensi kehidupan kita, rumah tangga maupun pribadi. Ketika setiap suami dan istri memiliki filter dan jiwa yang lapang dalam mendengar satu isu atau melihat satu persoalan, maka insya Allah apapun persoalannya, persoalan tersebut akan bisa terselesaikan dengan baik dan tidak akan membawa pasangan ini kepada kehancuran. Ini adalah poin yang harus kita perhatikan bersama, karena memang poin-poin ini akan menjadi tameng kita, penting kita, supaya rumah tangga kita kuat dan rumah tangga kita terjaga daripada topan-topan yang akan menggoyang pondasi rumah tangga kita. Kemudian poin berikutnya adalah hendaknya seorang suami atau istri harus bersikap lemah lembut, bersikap sopan. Terkhusus suami. Jangan sampai suami karena mentang-mentang kepala rumah tangga, ia bisa bersikap semena-mena. Ini tidak boleh. Rumah tangga Islam adalah rumah tangga yang dibangun dengan kesopanan dan akhlak mulia. Ketika rumah tangga ini dibangun dengan norma-norma yang mulia, maka rumah tangga ini pasti akan memunculkan generasi yang mulia pula. Baiklah, insyaallah kita akan buskan berbagai poin berikutnya terkait dengan bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang ideal, idaman, dan harmonis. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.